Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Al-Quran dan sejarahnya. Langsung saja, nama saya Rifat Damantia sebagai moderator, dan di samping saya ada Muhammad Hikam, dan di samping Muhammad Hikam ada Muhammad Rahimullah yang akan menjadi pemateri. Adapun dibentuknya makalah ini kami buat yang pertama karena tidak mudah menyatukan dan menyusun data yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda. Adapun itu dari sumber Al-Quran maupun dari sumber-sumber kitab maupun dari sumber-sumber buku atau website lainnya, serta melakukan penggabungan dalam setiap materi untuk menjadi satu itu sangat sulit bagi kami. Makalah ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang sejarah-sejarahnya, proses pengumpulan dan penyaliran Al-Quran contohnya. Jadi untuk hal dasar sekiranya kita harus mengetahui, mengenal dan memahami terlebih dahulu apakah Al-Quran itu, sehingga dengan demikian kita dapat mengimaninya serta menjadi Islam yang lebih baik, insya Allah. Mari kita bahas materi yang pertama oleh saudara Muhammad Rahimullah. Pengertian Al-Quran. Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al-Salih berarti bacaan. Asal kata qoro'a, kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 18 surah ke-75 Al-Qiyamah yang berarti sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan bacaannya itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacanya hendaklah kamu ikut bacanya. Kemudian dipakai kata Quran itu untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis di mashaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta bacaannya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian pula kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah seperti hadis qudsi, tidak pula dinamakan Al-Quran. Cara diwahyukannya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nabi Muhammad SAW dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, 1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak melihat sesuatu apapun. Hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpencaran keringat meskipun turunnya wahyu ini di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat. Bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta, diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit.
Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. 4. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan nomor 2, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surah ke-53 An-Najm ayat 13 dan 14 yang berarti sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan pada saudara Rasulullah. Kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Darul Hikam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah poin pertama, agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Orang tidak akan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Poin kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh sesuai dengan permasalahan pada waktu itu. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasikh dan mansukh. Poin ketiga, turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Poin keempat, memudahkan penghafalan. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran ayat 25 surat Al-Furqan, yaitu ayat 32, yaitu mengapakah Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri, demikianlah dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu. Poin kelima, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan, sebagai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Nama-nama Al-Quran. Selain Al-Quran, Allah juga memberi beberapa nama lain pada kitab-kitabnya. Nomor 1, Alkitab atau Kitabullah merupakan sinonim dari perkataan Al-Quran sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Lihat pula surat Al-An'am ayat 114. Nomor 2, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Ialah yang membedakan yang benar dan yang batil, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam. 3, Al-Fikir artinya peringatan, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Fikir ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Fikir dan sesungguhnya kamilah penjaganya. Lihat surat An-Nahl ayat 44. Dari nama yang 3 tersebut, yang paling masyhur dan merupakan nama khas ialah Al-Quran. Selain dari nama-nama yang 3 itu dan lagi beberapa nama bagi Al-Quran, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan nama-nama Al-Quran diantaranya Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, dan An-Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Darul Hikam yang telah membacakan sedikit materi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sebagai penutup, kesimpulan dari pembahasan di atas,
kesimpulan-kesimpulan yang dibacakan oleh saudara-saudara Muhammadul Mingo dan Muhammadul Hikam adalah bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir di dunia ini. Al-Quran adalah sumber hukum bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Al-Quran juga adalah salah satunya kitab yang tidak mengalami perubahan dan pengaruh dari luar, masih murni dan masih terjaga keabsahannya. Merupakan kalam Allah yang dibukukan untuk dijadikan pedoman hidup seluruh umat muslim. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Untuk tanya jawab saya kurang tahu gimana teknisinya, kita lihat saja. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.